Hai, saya Muhammad Yusuf, mahasiswa manajemen Universitas Serang Raya. Pada kesempatan ini, saya akan membahas soal UTS mata kuliah ilmu manajemen. Yuk, langsung kita bahas soalnya. Dari nomor 2, kita diminta untuk mencari total biaya transportasi dengan menggunakan metode FAM. Ini soalnya kita tulis kembali. Di sini ada kolom A, B, C, dan supply-nya. Kemudian ada baris 1, 2, dan 3. Untuk menggunakan metode FAM, terlebih dahulu kita harus mencari selisih di setiap baris dan kolom. Pertama, kita bisa mencari selisih di antara baris. Untuk baris pertama, nilai selisih didapat dari nilai terkecil. Pada baris pertama, nilai terkecilnya ada 7 dengan 6, sehingga didapatkan selisihnya 1. Untuk baris kedua, ada 8 dengan 4, selisihnya 4. Dan baris ketiga ada 5 dengan 3, selisihnya 2. Untuk kolom A, angka terkecilnya ada 6 dan 4, sehingga didapat selisihnya yaitu 2. Untuk kolom B, 8 dengan 3, selisihnya 5. Untuk kolom C, ada 7 dengan 5, sehingga selisihnya 2. Setelah kita dapat selisihnya dari masing-masing baris dan kolom, kita dapat mengisinya dengan mencari nilai selisih yang terbesar. Di sini kita dapat ada di kolom B dan baris ketiga. Untuk kolom B dan baris 3, kita lihat nilai yang terkecil di sini ada 3. Untuk barisnya totalnya 100 dan kolomnya 110. Karena baris ketiga totalnya 100, maka bisa kita maksimalkan dengan angka 100. Karena untuk baris ketiga sudah diisi angka 100, maka untuk kolom yang untuk baris ketiga kolom A, kita bisa kasih silang atau 0 karena sudah habis. Dan baris ketiga kolom C juga kita beri tanda silang. Selanjutnya kita lakukan untuk mencari selisih kembali antara baris dengan kolom, dimana untuk baris pertama ini masih 1, baris kedua 4, baris ketiga 0, karena sudah terpakai semua. Untuk kolom A, ini tersisa 2, kolom B 1, dan kolom C 4. Dari baris dan kolom ini, kemudian kita pilih yang di kolom C. Dan angka terkecilnya ada di angka 7. Antara baris 1 dan kolom C, untuk memaksimalkannya ada nilai 60. Sehingga untuk di baris 1 kolom C kita tulis 60.
Karena kolom C totalnya 60, maka bisa kita beri tanda silang untuk di baris kedua kolom C. Setelah itu kita bisa isi lagi untuk nilai baris kedua karena masih 4, jadi kita bisa isi dengan angka 70. Sini kita beri tanda silang karena sudah habis. Dan untuk kolom A, karena total yang kita harapkan adalah 80 dan sudah terisi 70, maka untuk kolom A baris pertama kita isi dengan 10 untuk menghasilkan total yang sesuai dengan permintaan. Dan untuk yang kolom B, karena sudah terisi 100, maka pada kolom B baris pertama kita tambahkan 10 sehingga totalnya menjadi 110. Ini tabelnya sudah terisi semua. Kemudian untuk mencari total biaya transportasi, langsung kita hitung dengan mencari nilai Z-nya sama dengan 6 dikali 10 ditambah 9 dikali 10 ditambah 7 kali 60 ditambah 4 kali 70 ditambah 3 kali 100 sehingga didapat nilai dari total biaya transportasinya yaitu $1.150. Untuk nomor 3, kita diminta untuk mencari pembagian tugas optimalnya dan hitung total biaya minimumnya. Ini soalnya dari tabel yang sudah dibuat. Angka pertama, kita dapat mencari untuk baris minimumnya, dimana dari baris ini, baris 1, 2, 3, dan 4, kita cari nilai terkecilnya. Untuk baris pertama, nilai terkecilnya ada 5, untuk baris kedua ada 2, baris ketiga ada 7, dan baris keempat ada 1. Sehingga untuk baris minimum kita bisa dapat dari mengurangi antara nilai yang ini dengan selisihnya atau nilai yang terkecil di antara per baris ini. Untuk baris 1 kolom A, 9 dikurang 5, 4. Kemudian yang baris 1 kolom B-nya dikurangi dengan 5, 0. Baris pertama kolom C-nya yaitu 6. Selanjutnya 4. Sama seperti selanjutnya, yaitu dengan mengurangi nilai terkecilnya antara per barisnya. Untuk baris kedua kita kurangi dengan 2 sehingga dapat 8, 0, 2, 4. Untuk baris ketiga kita kurangi dengan selisihnya 7
sehingga dapat 5, 0, 7, 7. Untuk baris keempat, dia dapat 2, 0, 3, 1. Setelah didapat baris minimum, kita cari kolom minimum. Untuk kolom minimum, ini kita cari nilai terkecilnya antar kolom. Untuk kolom pertama ada 2, kolom kedua 0, kolom ketiga 2, dan kolom keempat 1. Kita kurangi selisih di setiap kolomnya, sehingga didapat 2, 6, 3, 0. Karena sama-sama ke 0, jadi langsung 0. Untuk kolom ketiga, ini kita kurangi dengan 2. Jadi 4, 0, 5, 1. Untuk kolom keempat, kita kurangi dengan 1. Jadi dapat 3, 3, 6, 0. Setelah kita mendapatkan kolom minimum, kita bisa membuat garisnya, dimana kita bisa menggarisi antara baris dengan kolom yang terdapat nilai nolnya. Ini ada di kolom kedua semuanya 0, kita bisa lakukan garis, tarik garis. Kemudian di baris kedua dan baris keempat. Untuk garisnya kita hanya mendapatkan 3 garis, sedangkan dari soal ini terdapat baris dan kolomnya itu 4, sehingga dari garis atau kolom itu harus sama dengan garis yang ada. Karena ini didapat 3, jadi kita harus menambahkan 1 garis lagi agar sama dengan baris atau kolom, sehingga kita bisa lakukan optimasi. Optimasi ini kita bisa peroleh dengan mencari nilai yang terkecil dari angka yang tidak terkena garis. Di sini kalau yang terkecil ada 2, sehingga kita dapat menguranginya untuk angka di luar garis, sehingga didapat 0, kemudian 0, ini 2, 1, kemudian 6. Jika pada garisnya terdapat garis yang berpotongan, di sini ada garis yang berpotongan, ini nilainya ditambah sehingga dapat 2. Seharusnya 0, 3, 1, 0, 3,
4. Kemudian 0. Ini ada yang terkena garis ya. Ini kita tambahkan jadi 2. Kemudian 1 dan 0. Lakukan tarik garis seperti tadi. Ini 0. Kemudian ini ada 0 juga. 0. Kemudian ini. Setelah kita lakukan optimasi, kita mendapatkan jumlah garis yang sesuai dengan baris dan kolom. Itu terdapat 40 garis. Langsung kita mencari solusinya. Untuk baris pertama itu untuk nilai 0 ya, ada di kolom A dan B. Baris kedua ada di kolom C. Baris ketiga ada di kolom B. Dan baris keempat ada di kolom A dan D. Untuk solusi ini masing-masing harus ada satu saja. Jadi untuk yang ada nih yang hurufnya sama, kita bisa pilih salah satunya. Dan untuk yang baris pertama kita bisa angkat B. Dan untuk baris keempat kita bisa coret yang kolom A. Dari solusi baris pertama ini ada kolom A, untuk baris kedua ada kolom C, baris ketiga ada kolom B, dan baris keempat ada kolom D. Kita isi sesuai dengan soal tadi. Untuk di baris pertama kolom A itu nilainya 9. Baris kedua kolom C itu nilainya 4. Baris ketiga kolom B itu 7. Dan baris keempat kolom D itu 2. Langsung kita jumlahkan, didapat $22. Jadi total biaya minimumnya yaitu $22. Diketahui ada emas, platina, kalung, dan gelang. Untuk memproduksi kalung diperlukan 2 ons emas dan 4 ons emas untuk gelang. Dan platina untuk memproduksi kalung diperlukan 3 ons platina, dan untuk memproduksi gelang yaitu 2 ons platina. Dari emas ini totalnya 20, dan untuk platina totalnya 18 ons. Untuk kalung ini dihasilkan laba $400, dan untuk gelang dihasilkan $300. Dari soal ditanya yang A, rumus program linear, dan yang B, pecahkan model tersebut dengan analisis grafis untuk memaksimalkan laba.
langsung kita jawab. Pertama kita cari dulu rumusnya. Untuk kendala 1, untuk total biayanya dapat Z sama dengan $400. Untuk X1 ditambah $300 untuk X2. Untuk kendala 1, yaitu emas, sehingga didapat nilainya 2X1 ditambah 4X2 kurang dari sama dengan 20. Dan kendala 2, ini 3X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 18. Lanjut kita ke pertanyaan yang B. Kendala 1 yaitu 2x1 ditambah 4x2 sama dengan 20. Ini kita langsung cari titik potongnya. Untuk x1 nya jika misalkan x nya 0 maka y nya 5. Dan untuk x2 jika nilai y nya 0 maka x nya 10,0. Kendala 2 maka nilai titik potongnya jika kita misalkan dengan 0 x nya maka y nya 9. Dan jika kita misalkan y nya dengan 0 maka x nya 6, y nya 0. Setelah kita mendapatkan titik potongnya, kita bisa membuat grafiknya. No. Untuk kendala 1, di sini X1-nya untuk X-nya 0 dan Y-nya 5. Dan untuk X2-nya X-nya 10, Y-nya 0. Sini. Kita bisa tarik garis. Kemudian untuk kendala 2 ini ada 0,9, 9-nya di Y dan X2-nya 6. Tarik garis. Sehingga ini bisa kita dapat titik A, titik B, dan titik C. Titik A
yaitu 0,5. Titik B, ini kita akan cari karena dia ada perpotongan antara di kendala 1 dan kendala 2, maka kita lakukan eliminasi antara kendala 1 dengan kendala 2. Maka dapat untuk X2-nya 3. Lalu kita lakukan substitusi. Ini langsung saja ya. 3 dapat nilai X1-nya sama dengan 20 kurangi 12 sama dengan 8 bagi 2, 4. Maka nilai B untuk X1-nya 4 dan Y-nya 3. Dan untuk saja yaitu titik C. Titik C yakni 6,0. Karena yang ditanya untuk memaksimalkan laba, berarti kita dapat membuat garis ini tidak lebih dari sini. Kemudian selanjutnya kita dapat mencari maksimal labanya itu dari titik yang telah kita dapat antara A, B, dan C. Titik A. Ini 0,5. Titik B 4,3. Titik C 6,0. Ini biayanya dari yang awal ya, dimana biayanya 400 X1 ditambah 300 X2. Langsung saja, ini 400 kali 0 ditambah 300 kali 5. Untuk titik B 400 kali 4 ditambah 300 kali 3. Dan titik C 400 kali 6 ditambah 300 kali 0. Sehingga didapat nilainya 1500, 2500,
dan 2.400. Dari ketiga total biaya ini, nilai yang paling terbesar adalah 2.500 sehingga dapat dikatakan sebagai laba maksimum. Jadi untuk memaksimalkan laba 2.500 ini, perusahaan tersebut dapat memproduksi 4 kalung dan 3 gelang dengan laba maksimum $2.500.